Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, saat ini kita sedang menyaksikan pemandangan yang luar biasa, Masya Allah. Salah satu tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di benak saya saat ini adalah saya ingin untuk mengajak anak-anak yang ada di rumah untuk menyaksikan pemandangan yang sama, agar kita bisa mentadabburi bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin, satu fenomena yang cukup membuat kita bersedih. Di negeri kita, banyak sekali ayah yang kurang memiliki kepedulian terhadap anak-anak, terutama dalam masalah meluangkan waktu bersama mereka. Di saat akhir pekan, banyak di antara para ayah yang lebih suka berkumpul dengan teman-teman mereka. Mereka pergi meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu untuk hobi-hobi mereka. Yang suka motoran pergi kemana, yang suka mancing pergi memancing, yang suka sepedaan dihabiskan waktunya untuk bersepeda. Terkadang mereka jarang sekali meluangkan waktu bersama anak-anak. Padahal saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, penting sekali bagi kita sebagai ayah untuk membangun hubungan emosional dengan anak-anak kita, menciptakan memori-memori indah dengan anak-anak kita. Kalau kita dekat dengan anak-anak kita, insya Allah akan lebih mudah untuk mendidik dia, akan lebih mudah untuk membimbing anak-anak kita. Berbeda apabila kita memiliki jarak dengan anak-anak kita, jarang meluangkan waktu bersama mereka. Sebagai faedah saudaraku kaum muslimin, dalam surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang ujian yang dihadapi oleh Yusuf alaihissalam ketika beliau digoda oleh seorang wanita. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, qad hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Ketika itu sang wanita sangat berhasrat kepada Yusuf alaihissalam. Demikian juga Yusuf alaihissalam berhasrat kepada wanita tersebut kalau dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Para ulama menjelaskan bahwa kenapa Yusuf alaihissalam berhenti dia dari melaksanakan atau mengikuti kemauan sang wanita untuk melakukan perbuatan keji. Sebutkan dalam sebagian kitab tafsir bahwa Yusuf teringat dengan bapaknya. Muncul wajah bapaknya, yang mengatakan kepada Yusuf, seolah-olah mengatakan kepada Yusuf, wahai Yusuf, aku tidak pernah mengajarkan kepada dirimu perkara yang keji ini. Maka kemudian Yusuf pun dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui pandangan dia melihat wajah bapaknya tersebut, dia pun tidak jadi terjatuh pada perbuatan yang keji. Bagaimana ini bisa terjadi pada Yusuf alaihissalam? Tidak lain dan tidak bukan karena kedekatan Nabi Yakub sebagai seorang ayah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apabila kita melihat di awal-awal surat Yusuf, kita akan dapati kedekatan yang teramat erat antara Nabi Yakub sebagai seorang ayah dengan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang anak. Sampai mimpi dari Yusuf alaihissalam dia ceritakan kepada bapaknya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang, kemudian matahari dan rembulan. Aku melihat mereka semua bersujud kepadaku. Mimpinya dia ceritakan kepada bapaknya, menunjukkan kedekatan yang teramat dekat, teramat erat antara Nabi Yusuf dan bapaknya Yakub alaihissalam. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terutama bagi para ayah, bangunlah hubungan kedekatan antara diri kita dengan anak-anak kita dengan seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab kedekatan kita dengan anak-anak, insya Allah kita akan dengan lebih mudah untuk membimbing mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.